Pagi ini kita akan mentadabburi Al-Quran yang terkait dengan tugas dasar kita, yaitu tugas kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tahukah kita para jemaah bahwa yang membuat kita tenang, yang membuat kita bahagia dalam hidup ini adalah ketika kita menjalani tugas kita sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana kebahagiaan seseorang karyawan, seorang pegawai adalah ketika dia mampu menjalankan tugasnya dengan sebaik-baiknya. Dia adalah sebaik-baik karyawan. Kita ini adalah pegawai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita akan bahagia dan kita merasa tenang dalam keadaan kondisi aman ketika kita menjalankan tugas-tugas kita sebagaimana mestinya. Maka seorang yang dia menjalani aktivitasnya jauh dari tugasnya, meskipun dia dalam keadaan senang, sesungguhnya dia dalam keadaan bahaya, terancam. Maka para jamaah, hidup kita ini adalah kita kerahkan untuk mencari bagaimana caranya agar kita bisa menjadi hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang paling ahli ibadah, yang taat tunduk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan di dalam ayat Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 21 mengisyaratkan kepada kita salah satu cara atau tips bagaimana kita menjadi hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang ahli ibadah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 21, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai manusia, Allah memanggil manusia. Allah memerintahkan kepada manusia untuk apa? U'budu rabbakum, untuk menyembah, mentaati, tunduk kepada Tuhan kamu. Alladzi khalaqakum, dialah Allah yang telah menciptakan kamu dan juga orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Nah, para jemaah, inilah tugas utama manusia. Dari ayat Al-Quran, dari surat Al-Fatihah, Al-Baqarah, ayat yang pertama isinya adalah perintah, ayat ini ya, secara urutan mushaf. Perintah kepada manusia adalah untuk beribadah. Nah, para jemaah, di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala mengkaitkan antara perintah beribadah kepada Allah dengan apa? Dengan alasannya. Kenapa kita diperintahkan untuk menyembah Allah? Allah menyebut karena dialah yang telah menciptakan kamu. Maka sesungguhnya ada hubungan yang kuat antara ibadah seseorang dengan keyakinan dia, dengan keyakinannya bahwasanya Allah lah yang telah menciptakan. Dan inilah tadabbur ayat kita pertama pada hari ini. Temanya adalah tentang bahwa Allah sebagai sang pencipta. Nah, ini para jemaah, siapakah orang yang paling ahli ibadah? Dia yang paling meyakini bahwa Allah yang menciptakan dia. Tapi ada pertanyaan para jemaah. Kalau kita ditanya, manusia ini ditanya, apakah kita mengakui bahwa Allah yang menciptakan kita, menciptakan langit, menciptakan bumi? Pasti jawaban kita sama para jemaah. Tidak ada manusia yang mengingkari hal itu. Ya, bahkan manusia atau makhluk yang paling ingkar sekalipun dia mengakui bahwa Allah sebagai penciptanya. Iblis, Fir'aun, Raja Namrud, meskipun di awalnya mereka tidak mengakui, mengingkari, tapi pada akhirnya mereka mengakui juga. Ya, seperti umpamanya Raja Namrud, ya, ketika Nabi Ibrahim alaihissalam diselamatkan dari api yang membakar dia. Ketika api itu berkobar, lalu kemudian mau padam, ditambahin lagi supaya lebih besar lagi apinya. Tapi ketika api itu padam, ternyata Nabi Ibrahim selamat. Bahkan dalam beberapa keterangan bajunya pun itu selamat.
tidak terbakar. Sehingga akhirnya Raja Namrud itu geram dan memanggilnya. Memanggil Nabi Ibrahim, kenapa engkau tidak mau tunduk kepadaku? Ditanya, maka Nabi Ibrahim mengatakan, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, aku hanya mau tunduk kepada Tuhanku saja. Tuhankulah yang menghidupkan dan yang mematikan, kata Nabi Ibrahim. Ini disebutkan dalam Al-Quran para jemaah, surat Al-Baqarah ayat 258. Tuhankulah yang menghidupkan dan mematikan. Nah ini para jemaah, maka Raja Namrud menolak, mengingkari. Aku juga bisa mematikan dan menghidupkan, kata Raja Namrud. Nah di sini para jemaah kita memahami yang namanya dalam dunia, dalam ilmu tauhid, ada yang dikenal dengan tauhid asma wa sifat. Ada yang dikenal bahwa mengesahkan Allah secara nama dan sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa nama dan perbuatan sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala itu hanya Dia yang punya, satunya tidak bisa disamakan dengan yang lainnya. Nah ini tidak dimiliki oleh Raja Namrud. Dia pikir menghidupkan dan mematikan itu adalah versi apa yang dia pahami. Padahal Allah ketika menghidupkan, mematikan, Allah menciptakan, itu adalah tidak sama dengan apa yang dilakukan oleh manusia, oleh makhluk apapun. Yaitu Raja Namrud mengatakan, kalau cuma sekedar mematikan, menghidupkan, aku pun bisa. Ini versi dia. Diambillah, dipanggil dua prajuritnya. Begitu sudah mendekat, dia keluar, cabut pedangnya, dia penggal lehernya. Yang satunya menikmati dia. Kata Raja Namrud, mati dia, aku bisa mematikan. Oh, ternyata menurut versi dia mematikan adalah seperti itu. Lalu kemudian yang satu disuruh pergi sana, hidup dia, aku bisa menghidupkan orang. Ternyata yang dimaksud menghidupkan dan mematikan itu bukan berdasarkan versi tersebut, versi Raja Namrud. Hingga Nabi Ibrahim mendatangkan dalil berikutnya. Fa inna Allah ya'ti bisyamsi minal masyriq. Sesungguhnya Allah yang mendatangkan matahari dari timur. Kalau kamu mengaku Tuhan, datangkan dia dari barat. Fa'ti biha minal maghrib. Fabuhita alladhi kafar. Maka dia pun terdiam dan dia mengakui bahwasanya bukan dia yang menciptakan, menundukkan langit dan bumi, matahari dan bulan. Dialah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah ini para jemaah adalah fakta. Semua orang mengakui Allah yang menciptakan. Tapi fakta berikutnya, tidak semua orang ini bisa menjadi ahli ibadah. Padahal seharusnya kalau dia itu mengetahui, mengakui bahwa Allah yang menciptakan, seharusnya dia mau tunduk, beribadah, taat kepada Allah. Tapi ternyata kenapa tidak ada yang tidak? Ya, iblis mengakui Allah yang menciptakannya. Tapi begitu disuruh untuk tunduk kepada Nabi Adam, sujud, iblis tidak mau. Nah ini jangan sampai ada di antara kita para jemaah saat Anda tahu tidak disadari bahwa kita termasuk orang yang mengakui Allah yang menciptakan kita. Tapi ada berapa banyak perintah-perintah Allah yang tidak kita lakukan. Ada banyak perintah-perintah Allah yang kita ingkari, kita tolak. Nah ini seharusnya u'budu rabbakum, taatlah kepada Tuhan kamu yang telah menciptakan kamu. Nah ini dalam ilmu tauhid para jemaah, bahwa ada yang kita kenal dengan namanya tauhid rububiyah, ada yang namanya tauhid uluhiyah. Tauhid rububiyah adalah tauhid al-isbat, kita menetapkan bahwa Allah lah yang menciptakan kita, Allah lah yang menciptakan alam ini, Allah lah yang mengaturnya, Allah lah yang menjaganya. Kita menetapkan, hanya sekedar menetapkan dan belum ada action pada jemaah. Nah ini yang disebut dengan tauhid rububiyah. Dan kemudian yang kedua adalah disebut dengan tauhid uluhiyah. Ini tauhid at-talab, tuntutan dari Allah, yaitu menjadikan Allah satu-satunya yang kita sembah. Nah itu yang diperintahkan dalam ayat tersebut, u'budu, kita diperintahkan untuk menyembahnya. Ini tauhid uluhiyah. Kenapa kita harus menyembah Allah? Karena dialah yang telah menciptakan kamu, alladzi khalaqakum. Maka keyakinan kita bahwa Allah yang menciptakan kita, menciptakan orang-orang sebelum kita, itu adalah tauhid rububiyah. Maka dalam pembahasan kajian tauhid para jemaah, seharusnya tauhid rububiyah akan mendatangkan tauhid uluhiyah. Seharusnya siapa yang meyakini bahwa Allah lah sang pencipta,
maka dia harus menyembah dia, menyembah Allah, tunduk taat kepadanya. Tapi pertanyaannya, kenapa para jemaah masih ditemukan orang-orang yang mengakui bahwa Allah yang menciptakan, tapi dia tidak mau menyembah Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini barangkali para jemaah yang perlu kita renungkan. Mungkin boleh jadi pemahaman kita, pengenalan kita tentang bahwa Allah sang pencipta itu belum memadai, belum memahami sebenar-benarnya pemahaman, sehingga belum bisa menundukkan kita untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala, mentaatinya semata. Dan salah satu problem kita sebagai orang-orang yang non Arab, kita sebagai orang-orang yang tidak menggunakan bahasa Arab, sehingga memahami satu lafaz, satu kalimat itu berdasarkan bahasa Indonesia. Menciptakan, dialah yang telah menciptakan kamu, itu bahasa Indonesia menciptakan. Sementara Allah mengungkapkannya pakai bahasa Arab, allazi khalaqakum. Tentu bobot kandungan kalimat yang kita pahami secara bahasa Indonesia menciptakan tidak sepenuhnya sama dengan ketika kita memahami apa makna khalaqakum, menciptakan tersebut pada jemaah. Ya, sekarang kalau bahasa Indonesia aja, kalau kita ditanya sama anak kita pada jemaah, apa sih Pak arti menciptakan? Jawaban Bapak beda-beda satu sama lain. Apa makna menciptakan? Bahasa Indonesia, menciptakan adalah membuat sesuatu. Membuat sesuatu. Berarti kalau kita bikin kue, lagi menciptakan kue, membuat sesuatu. Menciptakan apa makna? Hah? Nah, membuat. Nah, ternyata para jemaah, kalimat menciptakan tersebut di dalam Al-Quran Allah ungkapkan dengan berbagai kalimat, dengan ungkapan yang berbeda-beda, di mana masing-masing setiap makna tersebut memiliki kandungan makna tersendiri yang kalau kita pahami itu akan menambah pemahaman kita tentang makna menciptakan Allah, bahwa Allah menciptakan. Ya, para jemaah, di antaranya bahwa kalimat khalaqakum itu Allah menciptakan kamu, Allah ungkapkan di dalam ayat yang lainnya dengan bahasa badi'us samawat. Al-Badi', pernah dengar nama kalimat Al-Badi' pada jemaah? Salah satu Asmaul Husna adalah Al-Badi'. Apa itu makna Al-Badi'? Yaitu Allah Maha Pencipta. Apa bedanya dengan Al-Khaliq yang mencipta juga? Ternyata kalau kita lihat ayatnya para jemaah, lihat kamus makna dasar kalimat Badi', bada'a, yabda'u, itu adalah sesuatu yang ada baru, tidak ada sebelumnya. Dari kalimat badi' ini ada, kita kenal istilah bid'ah. Ya, bid'ah itu adalah ibadah yang tidak ada di zaman Nabi kemudian diadakan. Tidak ada sebelumnya badi'. Di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 117 Allah menggunakan kalimat badi' untuk menyebut dirinya badi'us samawati wal ardh. Dialah Allah yang menciptakan langit dan bumi. Allah tidak menggunakan kalimat khalaqa, ya, tapi pakai badi'us samawati wal ardh. Dalam konteks apa Allah Subhanahu wa taala mengatakan Allah ini badi'us samawati wal ardh? Ternyata dalam konteks ayat sebelumnya, yaitu ayat 116, bahwa wa qalu ittakhadallahu walada. Dalam konteks adanya tuduhan dari orang-orang musyrikin bahwa Allah menjadikan anak. Allah mengambil anak, menjadikan anak. Wa qalu ittakhadallahu walada, dianggapnya, dituduhnya Allah itu punya anak. Subhana, maha suci Allah. Salah apa yang mereka tuduhkan kepada Allah. Maha suci Allah. Tidak pantas dan tidak patut, tidak layak Allah mengambil anak sebagaimana mereka tuduhkan. Ballahu ma fis samawati wal ardh. Allah katakan bahkan ngapain dia mengambil anak? Orang dia semua yang ada di langit dan di bumi ini punya dia.
Ngapain dia mengambil anak? Karena biasanya orang yang pengen punya anak itu apa para jemaah? Menunjukkan orang tersebut kesepian. Ya, dia butuh orang lain, maka dia butuh anak. Sementara Allah Subhanahu wa taala memiliki semua yang ada di langit dan bumi, punya dia. Bagaimana mungkin dia kesepian? Ya, biasanya orang menginginkan anak karena apa para jemaah? Karena dia sudah mulai lemah, sudah tua, dia butuh anak yang akan melanjutkan regenerasi, melanjutkan petugasnya, akan melayani dia, membantu dia. Bagaimana dengan Allah Subhanahu wa taala? Allah Maha Kaya, tidak butuh. Allah punya semua yang ada di langit dan bumi. Kullun lahu qanitun. Semuanya tunduk kepada Allah. Bagaimana mungkin Allah mengambil anak? Lalu baru Allah sebut dirinya Badi'us Samawat. Dia yang menciptakan langit dan bumi. Wa idza qada amran, bahkan menciptakannya itu mudah buat Allah. Kalau dia ingin menetapkan satu urusan, dia tinggal mengatakan kun, jadilah. Cuma mengatakan kun, jadilah. Maka fayakun, apa yang Allah katakan jadilah dia. Dari kalimat ini para jemaah bahwa makna badi, bahwa menciptakan Allah menciptakan itu adalah salah satu karakteristik makna yang terkandung adalah menciptakan sesuatu yang belum ada sebelumnya sama sekali. Dan ini adalah tidak mungkin dimiliki oleh manusia, oleh makhluk manapun, menciptakan sesuatu yang tidak ada sebelumnya. Bahkan konsekuensinya adalah menciptakan sesuatu yang tidak ada sebelumnya adalah tidak ada bahan bakunya sekalipun Allah mampu. Tinggal mengatakan kun, jadilah. Tidak menggunakan bahan baku. Sementara manusia, makhluk yang lainnya, ketika dia ingin menciptakan sesuatu, tidak mungkin dia bisa menciptakan sesuatu tanpa bahan baku. Ya, ada orang bisa menciptakan membuat donat nggak pakai terigu, bisa bu? Nggak bisa. Ada orang mau bikin bangunan nggak pakai pasir, nggak pakai batu, nggak pakai semen, nggak pakai bahan material, nggak bisa. Dan manusia hanya bisa melakukan sesuatu dengan sesuatu yang sudah ada sebelumnya. Dengan sesuatu yang sudah ada sebelumnya. Sedangkan badi itu tidak ada sebelumnya, Allah adakan, bahkan tidak ada bahan bakunya sekalipun. Dan termasuk dalam hal konteks ayat tersebut adalah bahwa manusia umumnya terjadi, dia lahir berasal dari seorang bapak, seorang ibu. Dan mustahil untuk terjadi ya secara umum kalau orang itu bisa hamil tanpa seorang wanita hamil tanpa seorang suami, gak mungkin terjadi. Tapi kalau Allah berkehendak, kun. Kenapa kemudian kekuasaan Allah yang begitu luar biasa menciptakan, dan Allah mampu menciptakan itu dengan kun, lantas dituduh bahwa Nabi Isa itu sebagai putra, anak Allah? Bahkan Allah bisa menciptakan sesuatu tanpa bahan baku sekalipun. Ini baru nggak ada suaminya aja, nggak ada bapaknya. Ada makhluk yang Allah ciptakan tanpa suami, tanpa bapak, tanpa ibu. Nabi Adam, Hawa. Bagaimana Allah menciptakan langit? Badi'us samawat wal ard. Allah Al-Qayyum. Allah qiyamuhu binafsi, dia ada dengan sendirinya. Ketika tidak ada yang lainnya. Bagaimana Allah menciptakan langit? Mana bahan bakunya para jemaah? Maka dialah badi'. Dari sini para jemaah sekalian, mencipta yang dilakukan oleh Allah ya adalah dia memiliki sendiri sifat tersebut. Itu yang disebut dengan tauhid asma wa sifat. Itu yang harus kita yakini, bahwa ketika Allah mendengar, Allah melihat, maka mendengar melihatnya tidak sama dengan manusia. Begitu juga dengan Allah menciptanya tidak sama dengan mencipta manusia. Dan karena tidak ada yang bisa mencipta seperti Allah Subhanahu wa taala, dialah satu-satunya yang pantas untuk u'budu rabbakum. Nah ini para jemaah sekalian, kita renungkan kenapa selama ini kita mengetahui Allah yang menciptakan kita, tapi kenapa masih banyak yang belum mau tunduk sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala dalam beribadah. Barangkali kita belum memperbaiki pemahaman kita tentang
tentang Allah sebagai sang pencipta. Kadang kita ya manusia mengakui pada jemaah, dia tidak akan bisa membuat sesuatu kecuali karena ada sesuatu sebelumnya, ada inspirasi dari sesuatu yang lainnya. Tidak akan pernah bisa kita, bapak-bapak, ibu-ibu saya suruh gambar sesuatu yang belum pernah ada sebelumnya. Bisa nggak? Saya kasih pensil, pulpen, kertas, bapak-bapak tolong gambar sesuatu yang belum pernah ada sebelumnya. Apa kira-kira yang akan bapak buat? Bikin sebuah makhluk yang aneh, badannya gendut, badan udah ada dulu sebelumnya. Gak boleh ada yang ada sebelumnya. Coba dibikin ada matanya, meskipun matanya beda, tapi mata udah ada sebelumnya. Ada tangannya, meskipun tangannya berbeda, tapi tangan udah ada sebelumnya. Manusia hanya akan bisa membuat sesuatu itu cuma gambar doang, padahal dia tidak akan bisa mendatangkan sesuatu yang baru, tidak ada sebelumnya. Menggambar saja dia tidak bisa, apalagi menciptakan. Itulah Allah Subhanahu wa ta'ala, maha suci Allah, maha kuasa Allah Subhanahu wa ta'ala. Kadang kita suka lupa pada jemaah, dialah Allah sang pencipta. Lalu kemudian ketika kita mengetahui bahwa yang melahirkan kita adalah orang tua kita, ibu kita mau berbuat baik kepada orang tua kita karena dia melahirkan kita. Kenapa kita tidak mau tunduk kepada Allah yang menciptakan bapak dan ibu kita? Yang sebenarnya yang mencipta sesungguhnya adalah dia, Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang tua kita, bapak ibu, cuma sekedar melampiaskan nafsunya saja, tidak menciptakan pada jemaah. Ya. Lalu kemudian kita lupa kepada sang pencipta sesungguhnya. Sama saja kita lupa pada jemaah. Kalau ada datang ke rumah kita kurir bawa paket, oh ternyata kiriman. Apa ini? Oh, beras. Dari mana? Dari Pak Haniman. Umpamanya, ya kan? Apakah kita meyakini bahwa yang memberikan beras itu adalah kurirnya? Gak ada, saya rasa orang itu datang dibawain oleh kurir, lalu kemudian menganggap bahwa ini beras dia memberikan. Dia cuma sekedar perantara saja. Dia cuma menghantarkan, membawa. Begitulah hakikat hidup sebenarnya para jemaah. Kita kerja di kantor, dikasih gaji oleh bos kita. Dia cuma sekedar perantara saja, menghantarkannya. Yang masih sebenarnya siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kenapa kita lupa kepada yang menciptakan sesungguhnya, yang memberi rizki sesungguhnya, mengatur alam ini sesungguhnya? Dialah Rabb, itu dia. Allazi khalaqakum walladzina min qablikum. Tiap perintah kita adalah menyembah, taat kepadanya. Tapi faktanya orang banyak yang lebih taat, tunduk kepada kurir daripada yang memberi. Orang lebih banyak taat kepada bosnya, konsumennya, langganannya daripada taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Renungkan kembali berjemaah tentang keyakinan kita, tauhid kita, bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala sang pencipta. Ada banyak kalimat-kalimat lainnya yang diungkapkan oleh Allah dalam Al-Quran tentang mencipta. Di antaranya ada yang Allah menyebut kalimat fatara. Fatara itu menciptakan juga, sesuai satu akar kata dengan fitrah. Itu juga punya spesifikasi makna. Apa? Bahwa fatara itu arti asalnya adalah pecah para jemaah. Pecah. Apa maksudnya hubungannya mencipta dengan pecah? Fitrah adalah sesuatu kondisi kita diciptakan oleh Allah sedari awal, punya karakter, sifat dasar, kapasitas, spesifikasi yang tidak akan pernah berubah. La tabdila li khalqillah. Kita diciptakan dari dulunya oleh Allah memiliki nafsu, memiliki kelemahan. Tidak akan ada perubahan terus. Itu adalah bentuk kesempurnaan ciptaan Allah, di mana itu merupakan pecah. Itu maknanya adalah pecah rekor. Pecah, tidak pernah ada sebelumnya. Kalau orang sesuatu itu tidak bisa dilakukan sebelumnya, tiba-tiba ada yang melakukan, itu namanya pecah. Maka Allah menciptakan manusia, ya, menciptakan kita dengan bentuk ahsani taqwim, sebaik-baiknya, dan dia merupakan memiliki fitrah, memiliki sifat yang tetap terus.
Bertanda apa? Ciptaannya sempurna para jamaah. Kalau orang membuat sesuatu, ada inovasi lagi para jamaah, itu tandanya belum sempurna. Dulu orang bikin donat, tengahnya bolong. Sekarang ada donat yang tengahnya nggak bolong. Ada inovasi terus, berarti ya itu tidak sempurna. Dulu toppingnya cuma gula putih doang, sekarang macam-macam. Nah, penciptaan manusia, fitrah ini tetap, karena memang sejak dia diciptakan sudah sempurna. Tidak ada yang namanya inovasi-inovasi perubahan-perubahan lainnya. Dan yang terakhir para jamaah, Allah pun mengungkapkan dengan istilah menciptakan itu dengan istilah qadohunna sab'a samawat. Ketika Allah mengatakan menciptakan langit, 7 langit, itu adalah sebuah ketetapan. Artinya apa para jamaah? Bahwa ketika Allah menciptakan sesuatu, sudah ada di dalamnya adalah ketetapan-ketetapan. Allah tidak melakukannya sia-sia. Allah memiliki hikmah di balik penciptaan tersebut. Ini yang harus kita ungkap. Apa kira-kira hikmah Allah menciptakan kita? Ternyata ada target tujuan tertentu, yaitu Allah menciptakan kita agar kita tunduk kepadanya. Kalau kita diciptakan tidak tunduk kepadanya, kita diciptakan tidak berfungsi. Seperti kita buat rumah, buat apa? Dan buat doang, nggak diapa-apain. Buat apa? Maka inilah tugas kita berikutnya, ketika kita meyakini bahwa Allah yang menciptakan kita. Berikutnya kita melaksanakan sesuai dengan target tujuan dari ketetapan yang telah Allah tetapkan buat kita. Ini para jemaah tadabbur kita, mudah-mudahan bisa menambah energi semangat kita untuk menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala yang taat tunduk kepadanya. Amin ya rabbal alamin.